天生佛缘，竟被他当年天音寺祖这大圆满之境。大神通。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Jet Dynasty season ketiga episode 23. Tapi sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin Xiaofan sangatlah marah kepada Puzi. Pasalnya para warga di desa mati akibat ulahnya. Namun perlahan-lahan non pasti Xiaofan mulai melihat semua memori yang Puzi miliki. Ia hanyalah seseorang yang menginginkan dunia damai, namun sayang sekali semua itu malah membuatnya menerima karma yang begitu besar. Xiaofan melakukan pertarungan sengit dengan karma itu, di mana pada awalnya tidak ada jaminan kalau dirinya akan menang. Sampai akhirnya dia pun dapat memberikan perlawanan yang membuat Xiaofan bisa juga menghapus semua dosa Puzi. Xiaofan mengakui Puzi sebagai gurunya dan meminta untuk memberikan pemakaman yang layak. Pada akhirnya, jiwa Puzi pun menjadi begitu tenang dan bisa pergi meninggalkan dunia itu. Xiaofan juga merasa senang karena akhirnya ia bisa berdamai dengan masa lalunya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini, para murid sekte Xinyu tengah memberikan penghormatan kepada arwah para pahlawan Xinyu. Terdapat begitu banyak korban yang berjatuhan akibat pertarungan menghadapi Dewa Binatang. Pedang-pedang sekte Xinyu mulai terbang ke langit sesuai dengan ritual yang dilakukan oleh sekte. Dian Wei sendiri yang memimpin pemakaman tersebut. Papan nama dari para murid yang meninggal akan diserahkan ke dalam kuil. Hanya inilah yang dapat mereka lakukan untuk bisa memberikan penghormatan terakhir. Sesaat kemudian Dosuan juga datang kemari, yang mana ia juga membawa sebuah papan nama. Melihat kedatangannya, Tian Wei bersama para tetua lainnya pun segera memberikan hormat. Pasalnya mereka tidak dalam duga Dosuan akan kemari, padahal luka yang dia terima masihlah belum pulih. Selain itu, kondisinya tidaklah baik-baik saja. Tian Wei sangatlah penasaran mengapa Dosuan membawa sebuah papan nama. Terlebih lagi, tidak ada nama siapapun di papan tersebut. Kemungkinan besar papan roh itu ditunjukkan untuk seorang senior. Sebenarnya ini sudah melanggar tata krama sekte. Namun Dosuan tidaklah terlalu peduli dan terus melangkah. Dosuan pun berhenti dan menanyakan apa yang akan mereka lakukan jika dirinya terus seperti ini. Kembali kepada Xiaofan, di mana Fasiang dan Fasa membawanya ke sebuah lembah, di mana mereka meminta Xiaofan untuk turun. Selain itu, Xiaofan mengingat perkataan Pu Hong kalau dirinya sudah bertahun-tahun diserang balik oleh aura jahat dari Mutiara Darah, yang mana itu hanya akan membuat nyawanya dalam bahaya saja. Jadi Pu Hong memiliki sebuah cara agar bisa menyelamatkannya. Inilah alasan mengapa Fasiang dan Fasa membawa Xiaofan turun ke lembah itu. Jauh di bawah sana, Pu Hong bersama para muridnya telah menunggu kedatangan Xiaofan, di mana ia memutuskan untuk mengambil kesempatan ini. Xiaofan dapat merasakan juga kalau pusaka berharga dari sekte Tianyi sepertinya berada di sini. Fu Hong membenarkan hal tersebut. Sebentar lagi mereka semua dapat melihatnya. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan dengan sebuah batu yang bersinar sangat terang. Perasaan ini seakan-akan pernah Xiaofan rasakan. Dulu pendiri dari sekte Tianyi adalah seorang biksu pengembala. Kala itu dirinya tersesat di Gunung Semeru, mungkin karena sudah berjodoh dengan Buddha. Sosok itu pun menemukan batu yang halus seperti batu giok. Ia pun bermeditasi selama 3 hari 3 malam hingga mencapai ranah kesempurnaan Buddha. Memahami teknik tertinggi dari sekte Tianyi, yakni kebijaksanaan Brahma Agung. Inilah asal mula dinding giok tanpa huruf. Melihat hal tersebut seketika saja mengejutkan Xiaofan. 你所说的天音寺制度，天生佛缘，竟被他当年天音寺祖这大圆满之境。 Ia pun bertanya apa yang harus dirinya lakukan. Tempat ini merupakan lokasi dengan aura Buddha yang paling kuat dan diberkahi.
Xiaofan bermeditasi di bawah dinding giok, sedangkan mereka akan mengelilingi dinding giok agar bisa membentuk formasi lingkaran Fajra. Semua itu dilakukan demi menekan kekuatan jahatnya. Xiaofan paham dan akan menuruti segala perintahnya. Berhubung ada hutang yang masih belum bisa Xiaofan bayar, jadi dia berharap tubuhnya itu bisa dipulihkan agar ia bisa membalas hutang budi tersebut. Sesaat kemudian, Fu Hong bersama para muridnya mulai merapalkan formasi Fajra. Ia tahu betul kalau selama ini hidup Xiaofan penuh kesialan dan penderitaan. Ia berharap Puji bisa melindungi Xiaofan. Pada akhirnya, formasi larangan Fajra pun dilakukan di mana para Buddha muncul dari setiap sisi. Fa Xiang hanya bisa berdoa kalau Buddha dapat melindungi Xiaofan. Tidak lama kemudian, cahaya emas pun mulai masuk ke dalam pikiran Xiaofan. Di alam bawah sadarnya, Xiaofan tengah bermeditasi. Namun semua itu tidaklah semudah yang dia kira. Pasalnya, kekuatan dari haus darah Xiaofan seakan-akan tidak mau menerima hal tersebut. Ia mulai memberontak dan tidak akan membiarkan Xiaofan bermeditasi dengan tenang. Dan benar saja, sesaat kemudian kekuatan haus darahnya pun keluar. Sedangkan di sisi luar sendiri, Xiaofan masihlah baik-baik saja karena formasi Buddha melindunginya. Selain itu, kekuatan ini mulai masuk juga ke dalam alam bawah sadar Xiaofan. Mutiara darah tidak akan membiarkan kekuatan ini masuk lebih dalam lagi. Serangan langsung saja dilakukan, namun semua itu dapat ditahan dengan mudah. Menyadari hal itu, Fu Hong bersama para muridnya kembali meningkatkan formasi Fajra, di mana serangan juga kembali dilakukan untuk dapat menekan kekuatan haus darah itu. Perlawanan coba dilakukan oleh manik haus darah, tapi semuanya hanya sia-sia saja. Pasalnya kekuatan Fajra terlalu kuat dan tidak mudah menekannya. Terlihat dengan jelas kalau tongkat Xiaofan teruslah menyala, sedangkan dalam alam bawah sadarnya, mutiara darah mulai keluar dari dalam dirinya. Namun kini menyebar ke beberapa sisi. Ini semua tidak akan dibiarkan oleh Fu Hong dan yang lainnya. Sebuah formasi pun diciptakan untuk dapat mengurung manik-manik darah tersebut yang berusaha melarikan diri. Sino berpindah kepada Tian Buyi, di mana setiap tahun istrinya ini selalu membuatkan pakaian baru untuk Xiaofan. Padahal semua itu tidak ada gunanya. Bahkan ada begitu banyak pakaian yang berdebu. Tapi istrinya tidaklah terlalu peduli karena dia yakin Xiaofan akan kembali suatu hari nanti. Selain itu, ia juga penasaran mengapa Tian Buyi tidak pergi ke puncak Tongtian. Apakah dia itu takut dimarahi oleh Dosuan? Tian Buyi tidaklah tahu apa yang terjadi kepada ketua sekte mereka, karena seakan-akan Dosuan itu telah berubah. Lebih tepatnya, emosinya yang gampang marah terhadap hal-hal kecil. Bahkan semua orang kini mulai berhati-hati kepadanya karena takut membuatnya marah. Tian Buyi hanya khawatir kalau Dosuan telah diserang balik oleh aura jahat dari pedang Juxian, yang mengakibatkan semua perubahan tersebut. Bagi istrinya, ini adalah masalah yang serius, jadi mereka tidaklah boleh membicarakan hal itu secara sembarangan. Selain itu, Dosuan memiliki kultivasi tingkat dewa, jadi mungkin saja seiring berjalan waktu, perlahan-lahan kondisinya dapat pulih kembali. Dan Dosuan pasti mengatasi masalah ini seorang diri. Tian Buyi juga mengharapkan hal yang sama. Xin kembali berpindah kepada Xiaofan, di mana para murid kuil Tianyi masihlah memberikan bantuan kepadanya untuk menstabilkan kondisinya. Jauh dalam alam bawah sadarnya, kekuatan haus darah sepertinya berusaha untuk memberikan perlawanan. Sudah 3 hari sejak mereka menekan aura jahat Xiaofan, tapi sampai sejauh ini tidak ada tanda-tanda kalau mereka akan berhasil. Jika terus seperti ini, maka takutnya Fu Hong dan yang lainnya tidak akan sanggup bertahan. Fu Hong sadar betul kalau obsesi yang Xiaofan miliki ini terlalu dalam. Ia sangatlah penasaran apa yang membuatnya sulit untuk bisa melepaskan kekuatan tersebut. Pintu hatinya tertutup rapat, iblis di hatinya sangatlah sulit dilenyapkan. Meskipun pada hari ini mereka berhasil mengatasi aura jahat dari mutiara darah, tapi bisa saja ke depannya Xiaofan akan kembali termakan oleh kekuatan itu lagi. Jadi rekan Fu Hong takut kalau mereka hanya akan membuat kejahatan saja. Fu Hong tidaklah terlalu peduli, pasalnya alasan Xiaofan bisa berakhir seperti ini masihlah tanggung jawab dari kuil Tianyin. Jadi apapun yang terjadi, mereka tidaklah boleh mengabaikannya. Juniornya pun paham, tapi setiap kali dirinya melihat kejadian pada Puji, maka Fu Hong benar-benar tidak tega melihat Xiaofan yang menderita. Ia tahu kalau semuanya akan ditentukan oleh Xiaofan.
Namun formasi penakluk iblis sudah mereka gunakan. Jadi pohon bara ajaran Buddha dapat membimbingnya. 张氏他是不会再次因心结入魔，我们也不能弃之不理，走上邪路罢了。只是我没想到普智是这伏魔大阵，寓意。 Meskipun berada di samping giok tanpa huruf, aura membunuh Xiaofan masihlah terlalu besar. Seakan-akan ini berusaha untuk melawan. Serangan kembali dilakukan oleh mutiara darah yang bahkan mampu dirasakan oleh semua orang di luar. Aura jahat dari mutiara ini sangatlah kuat, pasalnya sudah ditekan selama 3 hari 3 malam, tapi tetap saja mengerikan. Fu Hong bersama yang lainnya tidaklah menyerah dan terus memberikan perlawanan untuk dapat memperkuat susunan formasi, supaya bisa mengalahkan kekuatan mutiara darah. Apa yang tengah mereka lakukan sepertinya mulai membuahkan hasil, di mana kekuatan haus darah pelan-lahan telah ditekan dan serangannya juga kembali menghilang. Tapi sesaat kemudian tongkatnya kembali memberikan kekuatan yang seketika saja membuat kekuatan haus darah kembali memberontak. Bahkan pertahanan yang dibentuk oleh Fu Hong dan yang lainnya pelan-lahan mulai retak, yang tentu saja membuat mereka panik. Terlebih lagi, Xiaofan juga mulai lepas kendali yang mengakibatkan kekuatannya mulai menyebar. Gangguan juga telah dialami oleh formasi para murid. Ini mengakibatkan formasi juga telah kacau. Fu Hong tidak menduga mutiara haus darah tidak bisa disegel. Bahkan dia itu tidaklah mempedulikan nyawa tuannya. Terlihat dengan jelas kalau Xiaofan berusaha untuk melawan kekuatan haus darah dengan 2 kekuatan yang dia miliki. Tapi ini terlalu mengerikan, bahkan Xiaofan kesulitan untuk dapat mengatasi hal tersebut. Ledakan kekuatan teruslah terjadi karena Xiaofan terus memaksakan diri untuk bisa menekan kekuatan haus darah. Bahkan batu giok tanpa huruf juga retak yang mengakibatkan sebuah cahaya kembali menerangi Xiaofan. Apa yang terjadi di sana telah menciptakan fenomena aneh, di mana semua orang di dunia itu bisa melihat dari kejauhan, termasuk Suki bersama para murid lainnya. Bahkan Raja Hantu juga bisa melihatnya. Terakhir kali kejadian ini pernah muncul adalah ketika kenaikan Zhengye keluar dari pengasingan. Ia mengalahkan petaka petir dan berkultivasi mencapai kesempurnaan. Tapi fenomena kali ini jauh melebihi apa yang terjadi di masa lalu. Terlihat kalau pedang Yuxian juga mulai mengalami sebuah reaksi yang tentu mengejutkan Dosuan. Sedangkan para murid dari sekte Tianyi benar-benar terpukau dan apa yang sedang mereka lihat. Karena itu layaknya sebuah kitab suci. Perasaan familiar ini membuat Xiaofan tersadar. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.